sekarang kita sudah sampai lokasi survei dari tugas TBS 2. Bisa dilihat ini adalah alat ukur untuk mengukur debit yang melalui dam kebunan. Tinggi dari dinding penahan yang ada di samping kanan kiri dam kebunan itu kira-kira tingginya 3,5 meter dari permukaan air. Sekarang saya ada di tengah-tengah jembatan dan kebunan ini, dan di belakang saya kondisi air yang sangat kotor karena tidak ada perawatan dari masyarakat sekitar dan banyak sampah-sampah di pinggiran yang menutupi sebagian sungai. Jadi tidak ada kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk merawat sungai tersebut. Di belakang saya saat ini terdapat bangunan bagi yang akan membagi debit air ketika air berlebihan mengalir melalui dam ini. Ada 3 saluran sekunder yang terdapat di dam kebunan ini. Untuk yang menuju utara itu terdapat sektor-sektor pertanian, petak-petak kuartir yang terdapat di desa Penongan, daerah-daerah Ngending, Giring, dan sebagainya. Untuk di sebelah selatan itu terdapat petak-petak kuartir juga yang terdapat di desa Parsanga, desa Kacongan, dan sebagainya. Baik, di sini saya berada di bangunan sadap. Ini adalah alat penyadap di mana aliran tersebut yang dari aliran utama kita sadap di sini, lantas dialirkan ke daerah sana. Itu beberapa pemanfaatan, antara lainnya ialah untuk pemukiman warga, kebutuhan sehari-hari atau sawah dan banyak semacamnya. Di sini bagian sadapnya ada 2, sadap yang pertama dan sadap yang kedua. Sadap ini adalah untuk pembuangan, di mana jika kelebihan debit akan dibuang melalui sadap tersebut. Baik, terima kasih, itu saja cukup. Oke, saya akan menjelaskan bangunan yang ada di depan saya ini. Bangunan yang ada di depan saya ini adalah bangunan ukur, di mana bangunan ukur ini untuk mengetahui suatu debit air, dan di mana peletakannya itu ada di depan tersier, dan selebihnya itu yang dipastikan bangunan ukur itu ada di bangunan sekunder. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang masih bingung dengan penjelasan video kami, di sini kami akan menjelaskan kembali dengan metode PowerPoint. Yang pertama yaitu sejarah bendungan di Indonesia. Di Indonesia sawah sudah ada sejak sebelum zaman Hindu. Pada zaman Hindu telah dilakukan usaha-usaha pembangunan prasarana irigasi secara sederhana. Hal ini dapat dibuktikan dengan peninggalan sejarahnya, yaitu usaha pembagian irigasi yang dapat disaksikan di berbagai tempat. Misalnya irigasi subak di Bali dan irigasi-irigasi kecil di Jawa. Pembangunan irigasi pada waktu itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebutuhan. Prasarana irigasi dibangun dengan cara sederhana, yaitu dengan menumpukan batu atau ceruk-ceruk yang diisi batu sebagai bahan bumbu. Seiring dengan perkembangannya zaman, irigasi Indonesia berkembang terus hingga memasuki periode zaman penjajahan Belanda. Pembangunan prasarana irigasi di Jawa sekitar tahun 1852 dilatar belakangi oleh berbagai sebab. Di antaranya untuk perluasan tanaman, tebu, dan untuk usaha penyediaan pangan dalam rangka mengatasi bahaya keresahan akibat kelaparan di daerah Demak sekitar tahun 1849. Sampai dengan tahun 1885, pembangunan irigasi hanya seluas 210.000 hektar. Luas sawah ini meningkat sampai dengan periode 1940, yaitu menjadi 1.280.000 hektar. Bendungan yang kami survei di Desa Kebunan termasuk bendungan yang memiliki kategori kecil.
karena tidak memenuhi syarat-syarat bendungan besar. Kondisi bendungan Kebunan. Bertepatan dengan musim kemarau, jadi air di sana lumayan sedikit dari biasanya dan bersifat diam, tidak mengalir melewati bendungan, sehingga air yang akan dialirkan menuju saluran sekunder seperlunya saja. Warnanya juga agak kehijauan, jauh dari kata bersih untuk kebutuhan mandi apalagi air minum. Menurut kondisi hidrologis bendungan Kebunan masih dilalui air dengan debit yang cukup banyak, tidak terlalu kering ketika musim kemarau dan cukup tinggi ketika musim hujan. Namun sayangnya tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit listrik, di mana tidak adanya turbin di dekat bendungan tersebut. Menurut kondisi historisnya, bendungan di Desa Kebunan bersebelahan dengan makam Astatandur yang merupakan sosok legendaris di Sumeneb. Hal tersebut membuat warga menganggap bendungan ini menjadi sakral dan harus menjaga sopan santun ketika melewati lokasi bendungan. Terdapat banyak tumbuhan liar di area sekitar lokasi. Survei yang mana sangat berada dengan kondisi bendungan di tahun-tahun sebelumnya. Fungsi bangunan air di dam Kebunan diantaranya. Bangunan bendung berfungsi untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi. Fungsi bendungan ini berbeda dengan fungsi bendungan di mana sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan. Waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan melebihi kebutuhan, air yang ditampung di dalam bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kelebihan dari sebuah bendungan yaitu dengan memiliki daya tampung tersebut, sejumlah besar air sungai yang melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam bendungan dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai lagi di hilirnya sesuai dengan kebutuhan saja pada waktu yang diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pintu bagi. Pintu bagi itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu adalah untuk kebutuhan irigasi, di mana pintu bagi ini dapat menahan, membendung atau mengalirkan air. Yang kedua itu adalah kebutuhan air minum, di mana kebutuhan air minum ini dapat dilakukan ketika genangan air melebihi dari kapasitas atau pada musim hujan, air dapat menyerap ke tanah dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Yang ketiga itu adalah sebagai pembangkit listrik, pembangkit energi dengan adanya turbin yang menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah pengendali atau pembagi banjir, di mana di sini pintu bagi ini itu dapat meminimalisir terjadinya banjir karena air dapat dikontrol pada waktu yang diinginkan atau pada situasi tersebut. Yang kedua, terus selanjutnya ialah pintu sadap, di mana pintu sadap itu ialah untuk menyerap air dialirkan melalui aliran tersier atau kuarter ke sawah maupun kolam-kolam ikan dan lainnya. Dan yang terakhir ialah pintu bilas, di mana pintu bilas ini berfungsi untuk membersihkan kotoran yang
berada pada area tubuh bendungan. Itu saja. Selanjutnya akan penjelasan teman-teman. Terima kasih. Bangunan pelengkap. Bangunan ukur biasanya difungsikan pula sebagai bangunan pengontrol. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan taraf muka air yang direncanakan dan untuk mengalirkan debit tertentu. Bangunan ukur debit yang biasa digunakan pada umumnya merupakan suatu pelimpah dengan ambang lebar atau ambang tajam. Jembatan yang membentang di atas bendungan adalah bangunan pelengkap supaya mempermudah akses transportasi di daerah bendungan. Permasalahan pada bangunan air tersebut diantaranya saluran yang terlalu panjang menuju area persawahan menyebabkan banyaknya kehilangan air karena mengalami rembesan dan penguapan. Sering terjadi pencurian air sungai di sepanjang saluran yang sulit dicegah. Banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari ikan dengan teknologi tidak ramah lingkungan sehingga dapat merusak ekosistem yang ada di dalam bendungan. Banyaknya sampah yang tidak dapat disaring di sepanjang saluran primer sehingga terjadi penumpukan sampah pada bendungan yang nantinya pintu bagi sadapnya tidak berfungsi secara maksimal. Tumbuhnya tumbuhan liar dan lumut membuat air menjadi keruh untuk dijadikan objek wisata. Terdapat beberapa indikasi akan kurangnya pemeliharaan bendungan yang ditandai dengan retakan-retakan halus pada dinding penahan. Tidak dipasangnya pagar pembatas di sekeliling bendungan yang mana terdapat jalan umum yang cukup ramai penggunanya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik, share, like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.